kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Bagus Naudem Irsan. Saya Natania Kristabel. Saya Lucy Setianingsih. Saya Adia Rahmawati. Saya Siska Aulia Putri. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang mekanisme kerja jantung. Jantung memiliki mekanisme berulang dan berlangsung terus-menerus. Siklus jantung atau denyut jantung. Melalui mekanisme ini, jantung berkontraksi untuk mengosongkan isi jantung dan melakukan relaksasi guna pengisian darah. Selama siklus berlangsung, jantung melakukan sebuah episode sistole, yaitu periode saat berkontraksi dan mengosongkan isinya atau darah. Periode ini berguna untuk relaksasi dan mengisi darah pada jantung. Pada periode ini, kedua serambi jantung mengendut dan berkontraksi secara bersamaan, dan kedua bilik juga mengendut dan berkontraksi secara bersamaan pula untuk melakukan mekanisme tersebut. Tugas jantung dalam memompa dan memasok darah ke seluruh tubuh tidaklah sederhana. Berikut ini adalah prosesnya. Yang pertama, serambi kanan menerima darah dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena, kemudian memompanya ke bilik kanan. Yang kedua, darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Yang ketiga, darah yang sudah kaya akan oksigen dipompa masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Yang keempat, bilik kiri kemudian memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, gangguan pada anatomi jantung yang harus diwaspadai. Sejumlah faktor dapat memicu terjadinya gangguan pada anatomi jantung. Misalnya, pertumbuhan usia, kelainan bawaan, atau gaya hidup tidak sehat. Beberapa gangguan yang seringkali terjadi antara lain adalah: yang pertama, penyakit jantung koroner; yang kedua, serangan jantung; yang ketiga, kardiomiopati; dan yang terakhir, gagal jantung. Cara utama untuk menjaga kesehatan anatomi jantung adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat seperti berhenti merokok, mengurangi konsumsi minuman beralkohol, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, berolahraga secara rutin, serta mengelola stres dan dengan bijaksana. Saya akan menjelaskan materi kedua tentang sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung merupakan bagian jantung yang berfungsi menghasilkan impuls atau sinyal dan bertanggung jawab atas detak jantung untuk menjaga aliran darah ke seluruh tubuh. Sistem konduksi jantung terdiri atas beberapa bagian. 1. Sinoatrial node atau nodus SA merupakan bagian dari sistem konduksi jantung, terletak di bagian atas serambi atau atrium kanan dan bertugas mengirim impuls listrik untuk membuat jantung berdetak. 2. Atrioventricular node atau nodus AV merupakan sel khusus di septum interatrial dekat dengan katup trikuspid yang berfungsi memperlambat impuls listrik dari nodus SA sebelum masuk ke ventrikel jantung untuk memastikan tidak ada lagi darah yang tersisa di atrium sebelum kontraksi berhenti. 3. Atrioventricular bundle cabang dari sel-sel saraf yang berada di sepanjang dinding ventrikel jantung, bertugas dalam menerima sinyal listrik dari nodus AV dan membawanya ke Purkinje fiber. 4. Purkinje fiber bagian dari cabang sel saraf yang bertugas mengirim sinyal listrik ke ventrikel jantung agar dapat berkontraksi. Cara kerja sistem konduksi jantung: 1. Nodus SA mengirim sinyal listrik menuju atrium jantung. 2. Atrium jantung yang menerima sinyal listrik tersebut akan berkontraksi. 3. Nodus AV akan menunda pengiriman sebagai sinyal listrik sampai atrium selesai menumpahkan darah ke ventrikel jantung dan memastikan tidak ada darah yang tersisa di atrium. 4. Sebagian sinyal listrik tersebut akan dibawa oleh
berkontraksi dan memumpahkan darah ke seluruh tubuh. Sejumlah kondisi medis dapat mempengaruhi fungsi dan kerja dari sistem konduksi jantung. Gangguan kesehatan yang mempengaruhi sistem konduksi jantung sebagai berikut. 1. Aritmia atau gangguan irama jantung yang membuat jantung berdetak secara tidak teratur. 2. Bundle branch block, kondisi di mana sinyal listrik pada ventrikel jantung melambat atau terputus. 3. Long QT syndrome, gangguan yang terjadi karena aktivitas listrik pada jantung tidak dapat berfungsi secara optimal. 4. Henti jantung mendadak, kondisi ketika jantung tidak dapat berfungsi dan berhenti berdetak secara tiba-tiba. Saya akan menjelaskan materi ketiga tentang sistem tekanan darah. Tekanan darah atau tekanan arteri sistemik mengacu pada tekanan yang diukur dalam arteri besar dalam sirkulasi sistemik. Tekanan darah dibagi menjadi dua, tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Tekanan darah sistolik mengacu pada tekanan maksimum dalam arteri besar saat otot jantung berkontraksi untuk mendorong darah ke seluruh tubuh. Tekanan diastolik menggambarkan tekanan terendah dalam arteri besar selama relaksasi otot jantung di antara detak jantung. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah: 1. Usia, 2. Jenis kelamin, 3. Gaya hidup, 4. Aktivitas fisik, 5. Kondisi emosional, 6. Kondisi kesehatan tubuh. Tekanan darah yang tidak normal akan dapat mengganggu kesehatan. 1. Hipertensi terjadi ketika tekanan darah terlalu tinggi, yaitu di angka 140 per 90 mm air raksa merkuri atau lebih. Jika tidak segera ditangani akan menyebabkan penyakit jantung, stroke, serangan jantung, dan gagal ginjal. Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi saat tekanan darah berada di angka 90 per 60 mm air raksa merkuri atau di bawahnya. Hipotensi ditandai dengan gejala dehidrasi, kelelahan, mual, pusing, dan pingsan. Untuk menjaga tekanan darah tetap normal, kita dapat menghindari makanan tinggi garam, lemak jenuh, dan trans, mengurangi konsumsi gula dan makanan manis, berolahraga rutin, menjaga berat badan. Cardiac output. Cardiac output adalah jumlah darah yang dipompa jantung dalam 1 menit. Normalnya saat beristirahat, cardiac output berjumlah 5 hingga 6 liter. Namun saat berolahraga, jumlah cardiac output bisa mengalami kenaikan hingga 3-4 kali lebih besar. Berikut faktor yang dapat menyebabkan perubahan curah jantung, seperti tekanan darah tinggi. Penyakit tekanan darah tinggi membuat jantung harus memompa lebih keras untuk dapat memenuhi jumlah darah menuju arteri. Yang kedua, pertambahan usia. Yang ketiga, riwayat serangan jantung. Ini memiliki riwayat dengan serangan jantung membuat kemampuan jantung memompa darah menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi sebelumnya. Yang terakhir, stenosis aorta. Terjadi ketika katup menuju aorta menjadi sempit, sehingga tubuh tidak mendapatkan cukup darah. Yang terakhir itu pengobatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, kita bisa memberikan oksigen tambahan. Yang kedua, pemberian obat-obatan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, melakukan aktivitas ringan seperti olahraga. Yang terakhir, kita bisa menghindari rokok dan berhenti merokok. Kita akan menjelaskan materi kelima tentang volume sepuncup. Volume sepuncup adalah jumlah darah yang dikeluarkan oleh ventrikel kiri jantung dalam 1 kali kontraksi. Untuk rumus SV sama dengan EDV dikurangi SV. EDV atau end diastolic volume, volume darah dalam ventrikel setelah fase pengisian atau diastole. Yang kedua SV end systolic volume, volume darah yang tersisa dalam ventrikel setelah kontraksi sistole. Contoh, jika EDV sama dengan 120 mili dan ESV sama dengan 50 mili, maka SV sama dengan 120 dikurangi 50 sama dengan 70 mili. Volume sepuncup dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, preload atau beban awal. Seberapa banyak darah yang masuk ke ventrikel sebelum kontraksi, dan semakin tinggi preload, semakin besar SV. Yang kedua, kontraktilitas atau kekuatan kontraksi jantung. Yang pertama, kemampuan otot jantung untuk berkontraksi. Yang kedua, dipengaruhi oleh kadar kalsium, sistematik secara simpatik, dan hormon seperti adrenalin. Yang ketiga, afterload
atau beban akhir. Itu hambatan yang harus dilawan ventrikel untuk memompa darah. Dan selanjutnya overload tinggi, misalnya karena hipertensi, dapat menurunkan SV. Nilai normal dan perbedaan pada individu. Yang pertama, nilai normal SV berkisar antara 60 sampai 100 ml per denyut. Yang kedua, nilai ini dapat bervariasi berdasarkan yang pertama usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan terakhir tingkat aktivitas fisik. Perbandingan SV pada beberapa kelompok. Yang pertama, atlet. Untuk atlet, SV lebih tinggi karena jantung lebih efisien. Yang kedua, penderita gagal jantung. SV lebih rendah akibat kontraktilitas yang buruk. Selanjutnya, hubungan volume sepuncup dengan curah jantung. Curah jantung atau cardiac output CO adalah jumlah darah yang dipompa oleh jantung dalam 1 menit. Untuk rumusnya, CO sama dengan SV dikali HR. HR sendiri yaitu heart rate, jumlah denyut jantung per menit. Untuk SV, stroke volume sepuncup. Contoh, jika SV sama dengan 70 ml dan HR 75 ppm, maka CO sama dengan 70 kali 75 sama dengan 5250 ml atau min atau 5,25 L per min. Patologi terkait volume sepuncup. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan gangguan volume sepuncup. Yang pertama, hipovolemia, yaitu penurunan volume darah akibat dehidrasi atau pendarahan. Yang kedua, mengurangi preload sehingga SV menurun. Yang kedua, gagal jantung. Otot jantung melemah dan tidak bisa berkontraksi dengan baik. Yang kedua, mengurangi kontraktilitas dan menurunkan CV. Ketiga, hipertensi. Yang pertama, meningkatkan overload membuat jantung lebih sulit memompa darah, dan selanjutnya dapat menurunkan SV dalam jangka panjang. Selanjutnya, cara meningkatkan volume sepuncup. Untuk meningkatkan SV dan kesehatan jantung berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, olahraga teratur. Bisa dilakukan dengan latihan aerobik seperti lari dan berenang, meningkatkan kontralitas jantung. Bisa membantu meningkatkan efisiensi pompa jantung. Yang kedua, hidrasi yang cukup. Menjaga volume darah agar preload tetap optimal. Yang ketiga, menjaga pola makan sehat, yaitu mengkonsumsi makanan kaya kalium dan magnesium untuk kesehatan jantung. Mengurangi garam untuk menurunkan risiko hipertensi. Yang keempat, menghindari rokok dan alkohol berlebihan. Rokok dan alkohol dapat merusak pembuluh darah serta menurunkan kontraktilitas jantung. Selanjutnya, 5. Manajemen stres. Stres dapat meningkatkan tekanan darah dan afterload. Kedua, teknik relaksasi seperti meditasi dan yoga bisa membantu. Kesimpulannya, yang pertama, volume sepuncup. Stroke volume adalah jumlah darah yang dipompa keluar oleh ventrikel kiri dalam satu kontraksi. Yang kedua, SV dipengaruhi oleh preload, kontraktilitas, dan afterload. Yang ketiga, SV berperan dalam menentukan curah jantung, cardiac output, CO. Gangguan pada SV dapat menyebabkan berbagai penyakit kardiovaskuler. Selanjutnya, gaya hidup sehat dan olahraga dapat membantu meningkatkan SV serta fungsi jantung secara keseluruhan.